Semenjak tahun 2000 sekian lah ya, mungkin 2020 atau sebelum 2020, banyak nih sosok-sosok muda yang masuk ke industri menjadi raja bahkan ya di beberapa sektor, mungkin di streaming, mungkin di panggung, mungkin juga di penjualan merchandise. Orang muda akan selalu mendobrak apa yang sudah dibuat oleh orang-orang senior. Ya balik lagi gue bikin acara buat orang lain kan, maksudnya buat menghibur orang gitu. Jadi misalnya seleranya nggak mewakili selera gue ya Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. selama bisnis berjalan ya. Bukan bisnis berjalan ya selama mereka happy waktu datang di festival gue. Maksudnya ngelihat penonton seneng gitu datang ke festival gue, terus bukan hanya nonton konser aja, itu nggak bisa ternilai sama bisnis berapapun sih sebenarnya kayak gitu. Value itunya yang gue cari. Dan hari ini gue udah kedatangan seseorang yang membangun sebuah IP bernama Sounds Project, yang dimana teman-teman mungkin sudah pernah datang ke beberapa episodenya, karena tahun ini bisa dibilang tahun ke-9 acara tersebut diadakan. Kita sambut langsung Gerhana Banyu Biru. Ini manggilnya Gana beneran nih, Gana? Gana aja ya. Gana, oke. Gana ya, Gana. Lahir 23 Juli 93, berarti tahun ini 31 ya? Tiga belum sih, 30 masih. Oh iya, nanti Juli ya 31 ya? Iya. Wah, ini apa namanya? Dulu lu menjadi penyelenggara acara semenjak kuliah di Gunadarma tahun 2012 sampai 2015. Iya, jadi memang Sounds Project kan sekarang udah festival yang 3 hari, scale-nya massive gitu, maksudnya ada ratusan band yang main. Tapi sebenarnya start itu semua di 2015 ke belakang itu memang awalnya gue inisiasi bikin event-event di kampus lah, bikin gigs. Ya scale-nya lokal, waktu itu gue kuliah di Gunadarma di Depok, ya scale-nya lokal lah, maksudnya acara kampus yang main band kampus. Terus baru di 2015 sampai sekarang kita develop jadi festival ya, maksudnya awalnya 1 stage, terus 2 stage, sampai akhirnya sekarang kan udah Sounds Project tuh 5 stage ya, yang datang per hari bisa sampai ke 30.000 orang per hari, kayak gitulah. Jadi memang si historinya Sounds Project bisa dibilang satu-satunya festival yang berangkatnya awalnya dari community and kampus gitu. Jadi memang nggak banyak kan festival biasanya langsung besar. Betul. Gitu. Kita developnya pelan-pelan selama 9 tahun itu. Berarti bisa dibilang grassroots banget ya? Grassroots. Dari kampus ya? Benar-benar dari kampus. Bahkan ya budaya di Sounds Project untuk terus melibatkan anak kampus tuh selalu berjalan setiap tahun ya, maksudnya gua bikin Volunteer gitu? Volunteer internship yang memang gua ngelibatin anak kampus. Ini tim gua juga awalnya masih kuliah, intern dulu, terus sekarang kerja di Sounds Project. Jadi memang selain memang membuat festival ya, yang pastinya tujuannya buat entertainment kan, maksudnya buat value-nya hiburan gitu, tapi memang value utama Sounds Project memang meregenerasi pelakunya juga kayak gitu setiap tahun. Bahkan beberapa tim gue ada yang udah bikin festival sendiri, ada yang kerja di festival lain dan lain-lain. Kayak gitu. Beberapa tim udah sampai bikin festival. Bikin festival sendiri, tapi memang belum sebesar Sounds Project mungkin ya. Tapi ada di beberapa, di Bekasi dan lain-lain. Terus ada yang kerja di festival lain juga, festival nasional ya. Ada banyak. Gitu. Lu sendiri memang udah dari dulu mimpinya begini, mau menjadi the festival guy? Sebenarnya enggak ya, maksudnya kalau dibilang mimpi enggak juga, cuma dulu ngeband ya pastinya ya, maksudnya ngeband. Alirannya apa nih? Punk? Enggak, gue main pop rock gitu atau Britpop 2000-an lah, Britpop, mainin Blur, U2. Oasis, iya, enggak Oasis, Blur, Stone Roses gitu kan. Oke. Ngeband kayak gitulah, cuma nggak terlalu jalan. Akhirnya waktu kuliah bikin acara di kampus tuh karena memang biar band gue main aja. Kan gak ada yang ngundang tuh band kan. Jadi bikin acara sendiri gitu ya kan, bikin gigs akhirnya biar ditonton sama teman-teman juga, ngumpulin teman-teman lain yang ngeband juga. Terus akhirnya keterusan waktu itu kuliah juga kayak wah kayak gue salah jurusan nih, gue jurusan teknik kan. Tapi ya gue lulus, terus gue gimana caranya kerja nggak jauh-jauh dari musik, akhirnya ngedevelop waktu itu
komunitas musik ya di kampus gue, namanya Musik Gunadarma gitu. Terus abis itu baru bikin The Sounds Project. Bahkan di Sounds Project pun sampai sekarang ada stage-nya tuh, MG Stage namanya. MG itu sebenarnya Musik Gunadarma, cuma karena gue udah tidak terafiliasi dengan kampus manapun, masih gue bikin stage aja biar gue inget historinya dulu kayak gitu. Ya komunitas sama kampus. Dan kalau misalnya sampai sekarang bisa develop festival sampai lumayan besar ya, maksudnya banyak festival besar lain tetap. Ya itu organik aja sih. Jadi memang kita belajarnya step by step yang emang awalnya emang pasti base-nya kan suka sama musik, terus lama-lama udah mulai nasional, terus gue ngerasa kayak dulu gue waktu kuliah bikin event nggak ada yang ngajarin segala macam, akhirnya si Sounds Project ini selain bikin festival mau ngajarin juga ke generasi berikutnya bahwa ada profesi, bahwa lu nggak harus di depan panggung terus, di atas panggung terus. Jadi memang sosok di balik layarnya juga penting dan memang harus ada kayak gitu. Dan sampai sekarang festival banyak pun kan berarti secara industri menjanjikan juga gitu, bisa jadi mata pencaharian yang baik juga gitu, kayak gitu sih. Dan akhirnya sekarang menjadi full time profession ya? Iya, jadi ya udah bikin acara musik aja, nggak ngerjain yang lain. Sempat kerja di secara profesional? Sempet, tapi ya di festival juga. Adalah beberapa festival lain lu pasti tahu. Jadi memang awalnya jadi apa tuh waktu itu? Pernah jadi asisten program director, pernah jadi talent koordinator, pernah jadi stage manager di beberapa festival, ada Synchronize, WTF dan lain-lain. Jadi memang waktu Sounds Project memang scale-nya belum terlalu besar, gue banyak belajar di festival lain juga sih. Oke. Sampai akhirnya wah udah mulai punya basis audiens yang banyak nih Sounds Project nih, akhirnya jadi fokus kan sampai sekarang. Udah 5 tahun terakhir lah fokus, nggak ngambil freelance di festival lain. Wah, 5 tahun sudah fokus membangun IP sendiri nih. Berarti Tears and Blood ya? Iya lumayan. Lumayan Tears and Blood ya? Sama kayak Indo Musikgram juga kan pasti lah. Naik berarti turunnya ada. Apakah ada investor gitu berjalan atau sekarang masih tetap bootstrap sendiri? Ya secara bisnis sebenarnya masih bootstrap sih, cuma ya nggak tahu lah ke depannya ya, maksudnya karena size bisnisnya juga udah mulai gede. Cuma so far sih masih sendiri. Oke. Kalau boleh tahu berarti berapa orang nih secara co-founding membernya? Sebenarnya dulu sendirian gitu? Yang inisiasi sih ya, yang foundernya gue sendiri ya. Cuma waktu itu dibantu sama beberapa temen gue pas kuliah lah. Di tahun pertama, abis itu mereka lulus ya gue ngejalanin sendiri. Kayak gitu, sampai sekarang ada dari mereka yang akhirnya balik lagi, bantuin gue lagi, kerja lagi, kayak gitu. Tapi kalau dibilang founding ya memang sendiri? Sendiri tiap tahun. Kalau tim ya datang dan pergi aja sih, kayak gitu. Kan gue regenerasi terus juga setiap tahun. Oh berarti sekarang nih udah berbentuk secara badan hukum resmi ya? Iyalah. Udah jadi badan hukum resmi, udah. Sebelum. Iya. Dan timnya juga udah berapa nih kalau boleh tahu nih timnya? Dikit kok, tim gue cuma berapa ya? Berapa Grace? 16, 15, 16 sama gue. Oke. Di kantor di mana tadi katanya Jagakarsa ya kantornya? Iya. Dan itu kalau boleh tahu kegiatan kan apa namanya? Servicing kegiatan promotor atau IO itu kan ketika acara ya misalnya ini Agustus nih. Day to day-nya berarti sibuknya kayak apa sih di kantor? Banyak. Maksudnya kita ngejar target ya, maksudnya target sponsorship terus line up mungkin udah lumayan aman lah, udah di booking semua. Mostly sih sales dalam artian sponsor, ticketing. Kita lagi ada pre-event juga, kita tahun ini ada 20 pre-eventnya. 20 pre-event di Jabodetabek. Si Sounds Project juga udah punya brand baru kan, Music First namanya, yang ngejalanin pre-eventnya itu 20 kali tahun ini. Terus selama pre-event ini juga kita ngelibatin kampus-kampus, balik lagi ke grassroots kita kan, root kita dari kampus. Jadi gue kerja sama 20 kampus yang berbeda se-Jabodetabek untuk ngejalanin pre-event. Ini juga hari ini ada di Depok. Oke. Kerja sama Gunadarma. Wih. Hari ini ada, kemarin berarti juga hari di ini Jakarta. Homecoming ya? Homecoming. Kemarin di Jakarta kerja sama siapa? Polimedia ya kalau nggak salah ya Grace.
Di Depok juga sempat sama UI kemarin, di Bogor sama IPB sama Universitas Pakuan. Jadi memang lagi jalan road to event sih sekarang. Mantap mantap. Jadi kesibukannya sponsor, jual tiket, road to event, promosi kayak gini, podcast, kayak gitu-gitu lah. Ini lagi hype banget ya mengenai event nih di Jakarta nih, terutama mungkin ya kalau kita bicara skala Indonesia gitu. Gara-gara balik dari pandemi. Menurut lo nih apa sih penyebab gedenya orang kita tuh suka banget datang ke festival tuh gara-gara apa sih? Maksudnya kan line up-nya, katakanlah misalnya gue ngelihat si siapa gitu misalnya, terus gue bisa lihat dia lagi di mana, kayak line up-nya banyak nih. Tapi kenapa orang tuh kayak berlomba-lomba untuk bener-bener datang ke semua festival? What is the biggest reason sih menurut lo kalau dari kacamata lo ngelihat di market gitu, audience gitu? Kenapa orang kita tuh suka banget datang ke festival? Karena udah jadi budaya ya kalau sekarang ya. Oh iya. Maksudnya udah jadi budaya nonton konser tuh udah, ya mungkin abis pandemi mungkin ya. Tapi dari dulu sebenarnya nonton konser juga udah jadi budaya ya. Maksudnya Betul. reason gue sendiri serius buat ngejalanin bisnis ini kan memang karena gue suka nonton konser juga, gue suka musik juga gitu. Jadi salah satu bentuk kita menikmati hiburan ya nonton konser gitu. Maksudnya bentuk apresiasi terhadap musik paling tinggi tuh nonton bandnya kan misalnya. Kayak kita suka banget bola, ya apresiasi tertinggi nonton langsung di stadionnya gitu kan. Kan kayak gitu. Jadi tapi sekarang bisa dibilang udah jadi budaya ya, bahkan bukan cuma konsernya aja, lagunya udah dibudayakan di kafe-kafe, lagunya muter misalnya lagu Dewa gitu misalnya kan. Orang nyanyi itu akhirnya Dewa pada akhirnya kalau dia main selalu rame juga. Kayak gitu, banyak musisi yang cover di kafe gitu. Tapi di sisi lain bandnya kalau main juga rame kayak gitu. Dan jadi budaya setiap minggu mau ke konser apa biarpun yang ditonton itu aja. Tapi banyak penonton yang misalnya dia suka sama satu band tertentu dan dia ikutin konsernya selama seminggu sekali gitu, selama setahun. Ada fanbase yang bener-bener kayak gitu misalnya. Ya beberapa band seperti Hindia kayak gitu kan setiap panggungnya rame banget, Nadine Amiza dan banyak band lain. Dan size-nya penonton di Indonesia tuh luas banget ya. Lu bisa lihat di sini ada acara metal rame, ada acara K-pop rame, local artis rame, international artis rame gitu. Jadi memang size penontonnya tuh besar karena jumlah penduduknya mungkin juga banyak ya. Iya, apalagi di Pulau Jawa. Kurang lebih kayak gitu, belum di luar kota dan lain-lain gitu. Dan apalagi Jakarta di mana pusat banyak festival konser, orang luar kota juga datang kayak gitu. Dan orang luar kota datang, di sini industrinya jalan, negara tetangga juga akhirnya datang. Karena industri jalan, jadi kita mampu bikin program festival yang baik. Dari luar negeri juga datang, dari Malaysia, Singapura. Okay. Ke Sounds Project pun banyak audiens dari Malaysia, Singapura dan lain-lain gitu. Jadi memang ekosistemnya berjalan dan pertunjukan itu kan salah satu bagian dari itu ya. Otomatis ikut berjalan juga, apalagi sekarang era digital ya. Persebaran musik tuh lebih cepat gitu. Jadi misalnya hari ini populer di Jakarta, mungkin seminggu kemudian udah populer juga di Padang, di Sulawesi, Kalimantan, apa segala macam. Jadi mereka datang ke Jakarta kalau ada konser kayak gitu. Jadi memang salah satu bentuk spending dan budayanya adalah nonton konser. Kayak gitu sekarang ya. Menurut lo bakal panjang gak ini? Kalau forecast dikit nih, kan sebagai udah jadi pebisnis nih, berarti kan pasti akan mau gak mau harus bisa forecast ya. Kira-kira umurnya berapa panjang nih? Lu ngelihat nih kalau dari industri festival ini panjang gak sih usianya? Iya, kalau kita melihat dari kacamata secara global ya, luar negeri banyak festival yang bertahan berpuluh-puluh tahun juga kan gitu. Banyak acara musik yang bertahan juga bertahun-tahun gitu. Mungkin ada juga yang cuma 5 tahun, ada juga kemarin yang pasca pandemi setahun, besoknya nggak ada lagi gitu. Secara naik turun secara bisnisnya pasti ada sebenarnya, cuma kan gimana kita mensiasatinya gitu. Selama tren musik itu ada, tentunya tren festival pasti ada. Cuma kalau udah terlalu banyak mungkin
agak jenuh ya orang ya. Itu kalau udah terlalu banyak gitu. Tapi gimana kita sebagai penyelenggara ngemasnya, programnya apa yang beda gitu. Misalnya line up-nya misalnya masih sama tapi di tempat lain cuma ada si A, B sama C gitu misalnya. Di gua komplit loh A sampai Z gitu misalnya. Jadi orang prefer ke yang lebih lengkap gitu, atau misalnya di Sounds Project insert international artist juga ada loh gitu. Terus harga tiket dan lain-lain, terus experience-nya seperti apa. Semua jadi pertimbangan ya buat audiensnya di tengah-tengah banyaknya festival kayak gini gitu. Iya. Dan tahun 2022 tuh puncaknya tuh. Menurut data ya ada APMI waktu itu mendata dan banyak banget konser. Berapa ya gue lupa, tapi 2022 tuh paling banyak abis pandemi. Dan memang sekarang udah mulai 2023 berkurang, 2024 lebih berkurang lagi kayak gitu. Jadi memang penontonnya juga lebih ke festival yang udah annual ya yang datang ya, mereka tuh yang udah ada setiap tahun kayak gitu. Jadi udah mulai bisa memilih juga mereka gitu. Nah kalau forecast bisnisnya secara ke depan, sebenarnya kan festival tuh macam-macam ya, bisa di escalate ke banyak hal gitu sebenarnya. Contoh gue lagi develop YouTube channel juga gitu. Gue bikin brand baru namanya Music First karena Sounds Project festival besar. Gue bikin yang lebih kecilnya gitu, versi plug and play-nya lah. Oke. Kalau Sounds Project kan festival gede, dikerjainnya bisa butuh waktu 8 bulan misalnya gitu. Tapi kalau misalnya si Music First ini bener-bener seminggu sekali bisa dijalanin kayak gitu. Versi gigsnya lah, jadi memang macam-macam formatnya. Nah soal forecast sebenarnya gue nggak terlalu pikirin ke sana, tapi gimana sesuai kepada value aja. Gue pengen ngehibur penonton sebanyak-banyaknya aja, terus pengen ngajarin anak muda sebanyak-banyaknya bahwa memang ada industri konser loh. Lo bisa jadi profesi lo ini hal kayak gini, dan memang nggak ada sekolahnya juga di sini. Oh kalau di luar tuh ada ya? Ada lah. Oke. Ada lah showbiz. Oh showbiz, ya. Di sini kan nggak ada. Iya. Kalau dari core value nih, kan kalau kita bicara bisnis pasti adalah orang visi misi core value. Itu gue jarang tuh ngobrol sama orang mengenai ini gitu ya. Tapi gue boleh tahu nggak, Sounds Project ini nih core value-nya apa? Iya core value-nya kita masih balik ke di saat waktu gue bikin ya, maksudnya dari acara kampus dan sampai sekarang juga memang kita selalu ngelibatin anak-anak kampus. Itu pertama. Kedua ya pasti hiburan yang terjangkau lah buat mereka juga, buat segmentasi mereka, karena memang anak kampus terjangkau. Iya terjangkau. Selain memang harganya terjangkau, terus gue juga accessible gitu buat mereka, dalam artian lo bisa, anak kampus tuh kan pasti belum punya pengalaman buat nge-handle festival besar. Lo bisa belajar di Sounds Project gitu. Gue ajarin dari nol. Gue lebih sebenarnya agak resiko juga ya, harusnya gue kan pakai profesional apa segala macam, tapi gue lebih mau dalam setahun gue nge-hire anak magang, tapi gue ajarin dulu, akhirnya siap pas bikin festivalnya kayak gitu. Gue lebih suka nge-hire orang dalam jangka panjang lah, kurang lebih gitu, ngedevelop. Ya dari situ juga. Berarti gue potong dikit ya. Kalau lu suka meng-hire jangka panjang, suka mendevelop, bapak pasti sering sakit hati kan? Iya lah. Enggak ada gue sakit hati. Sering sakit hati kan kalau anak-anaknya ternyata kayak tai gitu kan? Hah? Enggak. Itu soalnya gue ya itulah gue potong sedikit lah, maksudnya apa ya? Gue juga ada sisi kayak gitunya. Maksudnya gue ngelihat orang yang dari bego jadi ngerti, gue bantu, gue intinya inilah nggak ngasih wadah untuk berkembang gitu ya. Tapi ternyata kan turns out pada faktanya ketika kita ngenyam di apa ya, entrepreneurship ini, kita sadar ya ketika orang kerja ataupun magang ataupun apapun itu ya, mereka sendiri juga punya pemikiran masing-masing. Iya. Ketika mereka ngerasa gue kayak udah dapet nih, ilmunya Gahana nih gue udah dapet nih semua nih,
cabut. Iya, cabut. Paling ngeselin lah, momen paling ngeselin lo apa? Iya, Tanpa sebut nama deh. di 1-2 tahun awal mungkin ada kayak gitu ya. Cuma setelah makin kesini ya itu hal yang lumrah ya. Lumrah ya, Di udah. sisi lain ya udah gue satu arah aja, gue ikhlas mengajarkan. Habis itu mereka mau pindah ke tempat lain atau bahkan ke side bisnis yang mirip-mirip gue gitu dalam artian bikin festival juga. Bahasa halusnya itu, bahasa nggak halusnya itu kompetitor. Tim dia menjadi kompetitor. Enggak, kita semua festival teman, gak ada kompetitor. Tapi lu menanggapinya gimana? Cara lu berdamai dengan ya satu arah aja, karena memang niat gue ngajarin. Jadi dia nangkepnya kacamata seperti kuda aja apa? gitu Iya, ya satu udah. arah, karena dengan gue ngajarin balik lagi ke gue lagi kok. Maksudnya in teaching we will learn juga kan, gitu. Jadi gue memang akhirnya ilmu gue juga makin setiap karena gue ajarin terus, gue jadi keulang-ulang mulu. Ya? jadinya juga ngelotok juga di gue gitu. Jadi makin gue bikin festival tanpa harus banyak checklist, gue udah paham harus di sisi mana yang mesti di touch gitu kan setiap tahun. Nah terus mereka habis itu mau kemana ya, atau ke industri kreatif lain gitu, banyak juga yang bukan hanya ke festival lain ya, tapi ke misalnya larinya ke podcast atau ke YouTube gitu dengan kreativitasnya masing-masing. Ya it's okay aja, nggak apa-apa selama itu baik buat mereka, pasti baik juga buat gue sih kalau menurut gue. Wih, wisdom banget ya. Beneran, Wisdom seseorang yang udah 9 tahun menjalani Sounds Project nih, dan sebelumnya juga jadi anak kampus ya. Lu tapi dasar lu dalam memilih line up tuh apa sih? Kayak yang nanti Agustus ini lokal semua kan ya? Atau ada yang luar nih? Lokal semua, mostly lokal sih sebenarnya. 80% line up Sounds Project lokal, tapi sejak 2019 tuh kita udah, jadi Sounds Project sejak 2019 sudah ngundang international artis sampai. Oh cuma yang ini belum di-announce? Belum di-announce. Oh, okay. Sampai sekarang, sampai 2024 ini juga akan ada international artis yang di-announce. Kayak gitu, tapi memang kita secara festival size-nya memang tetap banyak lokal lah. Lokalnya yang tetap jadi tuan rumah. Dasar pemilihan line up-nya ini apa? Dasarnya ya kalau di festival itu macem-macem lah. Macem-macem, gue juga lebih ke lihat basis audiens gue gitu, umurnya kebanyakan berapa. Jadi gue harus cari line up yang kira-kira ada konversinya ke kedatangan pengunjung gitu. Jadi itu pertama, maksudnya berarti itu line up yang populer yang gue. Berarti riset ya? Iya. Riset dari audiens. Line up yang populer di tahun ini gitu, gue harus hadirin semua. Kedua, mungkin dari sisi kita ngundang beberapa yang misalnya sifatnya nostalgic gitu. Misalnya nostalgic itu biasanya per 10 tahun ya kan. Jadi gue ngundang beberapa band 2000-an juga. Terus ada Viera misalnya, ada. Iya nih, reunion with Viera. Iya, ada kolaborasi Killing Me Inside sama Viera. Itu kan era 2000-an waktu emo, pop punk dan lain-lain gitu. Viera lari ke pop ya, kayak gitulah. Terus ada sisi nostalgic yang kita masukin. Terus memang ada rising star juga. Iya nih, ada banyak rising star juga di sini. Iya, maksudnya band baru ada Donker di situ. Ada Johnson udah lumayan populer sih. Tapi nanti di line up berikutnya ada beberapa nama baru yang belum kita announce. Maksudnya belum sering main di festival besar, tapi kita mainkan di Sounds Project gitu. Beberapa line up juga festival pertamanya di Sounds Project gitu. Ada si Pamungkas itu pertama kali main festival di Sounds Project. Oh serius? Iya. Pertama kali Di Sounds Project. Baru abis itu dia main di festival-festival lain dan sampai sekarang karirnya luar biasa banget. Dan ya kita bakal harus. Ada lagi dia nih? Pamungkas ada, belum di announce ya? Oh ya udah gue announce saja, itu ada kok Pamungkas. Hari Minggu. Mantap. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kita memang nyari yang populer tapi kita bisa nostalgic juga. Terus kita nyari the next big thing juga gitu ya kan. Yang kira-kira dalam 1, 2, 3 tahun ke depan akan jadi national scale lah nih band gitu atau musisi ini.
Kita coba predik juga ke situ, kadang bener kadang salah gitu. Tapi itu semua ada sense yang akhirnya kita bikin kurasi gitu. Termasuk di genre juga. Karena festival ini kan kayak festival gue nih stage-nya banyak ya, ada 5. Orang akan berpindah-pindah untuk menonton satu dan yang lain. Dalam satu hari udah pasti nggak bisa orang nonton semuanya gitu. Dan mereka datang dari sore, dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Energinya pasti kuras dan gue harus punya program yang bagus gitu. Misalnya di sini awalnya kita mainin band pop dulu gitu buat santai sore-sore. Terus biar energi mereka ke-charge lagi, gue mainin band rock di sebelahnya kayak gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu juga ada gitu. Di festival juga kita butuh filler ya. Filler dalam artian misalnya buat multi genre fest kita butuh filler. Misalnya wah band yang populer tahun ini pop semua. Nggak bisa kayak gitu, kita harus insert rocknya juga gitu, genre-genre lain juga kita masukin. Kalau misalnya satu festival yang main pop semua, udah keburu ngantuk kali ya nontonnya, menurut gue ya. Oh, oke. Iya, dia ekspektasi ada banyak hal lah. Tetap harus ada yang bikin headbang gitu ya? Iyalah, iya selalu harus ada. Dan ada juga yang ya kayak Changcuters gitu, bukan band rock banget tapi kan energinya. Betul. Kalau live performance-nya bener-bener bagus gitu, itu bisa ditaruh di momen-momen yang prime time gitu, jadi bener-bener audiensnya banyak. Atau JKT48 gitu kan, seru banget tuh penontonnya, dia bisa nge-chance dan lain-lain gitu. Ya kayak gitu-gitu kita pertimbangin lah, bukan hanya nyusun penampil yang bisa convert ke penjualan tiket, tapi kita memikirkan banget dinamika program festivalnya selama 3 hari tersebut, kurang lebih kayak gitu. Ibarat kayak 3 hari untuk selamanya gitu ya? Iya, bener. Itu kayak lagu ya? Bener, karena festival kan sebenarnya seumur hidup sekali. Iya. Dalam artian Sounds Project tahun ini sama tahun kemarin beda gitu experience-nya. Jadi bisa dibilang once in a lifetime lah. Gimana gue bikin festival setiap tahun berasa seperti itu. Buat ya nggak bisa buat semua orang sih, paling nggak buat beberapa orang. Berarti bisa dibilang centric di dalam lo menjalankan bisnis Sounds Project ini adalah audience ya? Pasti, semua bisnis basis customer kan yang penting. Iya. Kan soalnya ada juga yang kalau festival, gue maunya gue suka apa dulu, habis itu gue cari audience yang kira-kira mirip, atau gue bentuk audience sesuai yang kira-kira mirip gitu. Kayak gue suka misalnya gue suka sama J-pop gitu, terus gue cari yang J-pop terus gue, nah kalau lu kayaknya gue liat dari line up-nya juga, gue nggak bisa nebak nih lu demen lagu apa gini. Gue jujur nggak bisa nebak gitu. Kalau misalnya kayak festival, contoh misalnya ya gue Joyland gitu ya. Iya. Sebelum gue ngobrol sama Mas Ferry itu gue kayak lumayan bisa nebak gitu, seleranya dia kayak apa gitu. Kalau lu nggak bisa nebak selera gue ya? Gue nggak bisa nebak ini. Ini ada Morfem, ada Mahalini, ada Raja, ada Jerox, ada Wali. Lu coba, hah? Gue juga lupa ini lagi tapi sebenarnya ini ada your most favorite di sini atau benar-benar lu ya emang audience centric, lu mencari semua yang disukai sama audience dan lu menaruh gitu, atau sebenarnya ada hari atau ada beberapa musisi yang sebenarnya benar-benar nge-represent lu nih? Ya sebenarnya kalau setiap promotor ya pasti punya reason masing-masing dalam sisi kurasi program gitu. Kalau gue punya karakter apa, promotor lain punya karakter apa kayak gitu, dan nggak ada yang bener nggak ada yang salah sih menurut gue gitu. Jadi apa dulu yang dikejar kan? Karena balik lagi festival kan bukan buat dinilai juga ya, maksudnya oh kurasi si A begini, kurasi si festival B begini, yang C wah kurang nih line up lo nih. Apa namanya, bagusan tahun lalu atau di compare sebenarnya enggak sih, menurut gue festival bukan buat dibanding-bandingin tapi buat lo nikmatin aja gitu. Buat hiburan ya lo nikmatin aja, kayak lo ngebanding-bandingin artis si A lebih bagus dari si B juga nggak bisa dikotak-kotakin kan musik gitu. Sebenarnya menurut gue, dan festival harusnya mewakili
hal yang sifatnya borderless tersebut gitu. Jadi nggak dikotak-kotakin. Bahkan misalnya kalau lu lihat line up Sounds Project ini ada Ali, ada Bandanera, ada Bondan Prakoso, tiba-tiba ada The Massive, ada JKT juga, ada Jerox. Jadi selera musik lo apa sih Gan gitu misalnya kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi punya selera musik yang sebenarnya gue keep ke diri gue sendiri aja yang gue dengerin gitu. Gue lebih suka dengerin misalnya jazz 80-an gitu sebenarnya. Oh, serius gue dengerin Stevie Wonder dan lain-lain gitu. Serius kan. Serius. Tapi yang gue bawa adalah ya balik lagi gue bikin acara buat orang lain kan, maksudnya buat menghibur orang gitu. Jadi misalnya seleranya nggak mewakili selera gue ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Selama bisnis berjalan ya. Bukan bisnis berjalan ya, selama mereka happy waktu datang di festival gue. Maksudnya hal ngelihat penonton seneng gitu datang ke festival gue terus mau datang lagi tahun depannya. Mereka seneng ketemu teman-temannya, bukan hanya nonton konser aja, itu nggak bisa ternilai sama bisnis berapapun sih sebenarnya kayak gitu. Value itunya yang gue cari. Sense of community-nya, mereka datang awalnya tahun pertama sendiri, besoknya dia ngajak 3 orang temennya, besoknya 10 orang, besoknya 1 kampus ke situ gitu. Jangan-jangan lu ada paket juga itu untuk bertiga, bersepuluh? Iya pasti, ada? pasti. Gue prefer orang ke Sounds Project tuh nggak sendiri lah, bareng temennya lah paling enggak, kayak gitu. Dan gue seneng mereka misalnya nemuin musik baru gitu. Misalnya awalnya datang cuma mau nonton Mahalini sama Liodra gitu, tapi dia dengerin Jerox juga yang mungkin bokapnya kali yang dengerin Jerox gitu misalnya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi memang musik bisa diterusin kemanapun, ke arah manapun kayak gitu. Dan gak ada musik yang spesifik. Semua orang bisa belajar untuk mendapatkan selera baru terus kok. Gue juga akhir-akhir ini lagi dengerin K-pop juga gitu. Dengerin band-band Korea juga, Jepang dan lain-lain gitu. Jadi memang ya biarpun kalau kesini jadinya lebih ke riset ya kalau dengerin musik ya. Bukan ke buat dinikmatin ya. Tapi ya begitulah gitu. Maksudnya gue kadang kan kalau lu udah umur 30 tuh selera lu udah deadlock gitu kan ya. Katanya. Kata orang katanya gitu kan? Selera kita itu zaman kita SMP SMA. Iya kan. Kayak stop di situ gitu. Stop di 30 katanya. Ya gue masih akhirnya sekarang gue masih dengerin musiknya Arctic Monkeys, The Strokes gitu, yang festival gue nggak pernah bawa juga. Tapi festival gue bawa band-band yang memang relevan buat anak-anak muda umur 18 sampai 25 tahun sekarang gitu misalnya. Tapi ya bukan berarti gue tidak suka sama band-band tersebut. Gue selalu meng-idolize mereka lah dengan karakter masing-masing. Misalnya si Baskara nulis liriknya bagus gitu. Pam dia punya dinamika lagu yang misalnya pop banget lah kalau cara dia nulis gitu. Terus Changcuters yang punya live performance yang bener-bener keren gitu. Ya gue ngelihat dia sebagai pertunjukan, sebagai line up tuh memang ada apa ya, ada apresiasi tinggi tersendiri dari gue juga gitu. Jadi selalu ngajak mereka lagi misalnya setiap tahun kayak gitu, nggak mikirin bisnisnya doang juga lah. Lo sendiri ini gak sih ngulik-ngulik di luar negeri buat di luar negeri misalnya buat menambah pengetahuan, wawasan gitu. Kayak rutin gak sih kayak tiap tahun keluar kemana buat cari tahu apa yang terjadi di festival, atau banyak kan belajar dari lokal aja? Nggak pernah, maksudnya nggak pernah ngebatesin bahwa ngulik soal festival tuh cuma dari festival lain sih. Oh, oke. Bisa dari hal-hal lain gitu, misalnya dari pop culture gitu segala macam. Jadi gue ngedirect visualnya mau ke arah mana gitu. Tapi gue lihat banyak festival luar juga kayak Coachella, Glastonbury gitu kan, seperti apa dia deliver line up-nya secara sosial media dan lain-lain macam-macam. Tapi kalau festival lokal gue justru lebih ke datang ya, karena teman-teman gue yang bikin gitu. Dan gue tidak pernah mereka begini gue harus begini, enggak sih. Gue malah pengennya punya karakter masing-masing aja, jadi yang memang beda kayak gitu. Jadi ada yang misalnya jazz, metal gitu, ada yang
lokal full, ada yang campur-campur kayak gitu kan, macam-macam. Jadi mau cari karakter sendiri justru. Kalau misalnya ngulik ya setiap tahun ya, dan ngulik tuh nggak hanya dari festival. Misalnya gue pengen deliver konten sosial media, gue ngulik juga dari Indomusikgram bikin konten apa. Oh mungkin ini ada yang bisa gue absorb ya, kayak gitu. Coba tim gue bikin tebak lagu gitu. Akhirnya Line Up Sounds Project misalnya kayak gitu. Gue nggak absorb itu dari festival manapun kan pasti. Tapi dari konten-konten yang memang lagi relevan aja deliverynya gitu. Nah kalau dari festival lain paling gue observe itu yang kayak bisa soal visual, soal gimana cara dia User experience terus ya Coachella sebenarnya user experience-nya tiap tahun sama gitu, ambience-nya sama apa segala macem. Oh ternyata nggak harus beda ya setiap tahun ya, sama aja pun malah jadi karakter kayak gitu kan. Misalnya nggak harus visualnya beda nih tiap tahun biar biar audiensnya nggak bosan gitu. Tapi Coachella bener-bener desainnya sama, tiap tahun desainnya sama, landmarknya sama tuh, ada kincir angin yang gede sama ada satu tower, itu kan yang paling sering dia highlight, akhirnya jadi karakter gitu. Line up-nya aja yang diganti-ganti gitu. Jadi nggak ada salah bener sih sebenarnya. Gimana festival lo bisa sustain setiap tahun aja dulu at least. Jadi pikirin setahun, tahun depan lagi kayak gitu. Ya namanya industri musik kan naik turun, formatnya beda-beda. Festival lo harus adapt aja sih menurut gua. Harus adapt ya. Ini berarti dari tadi setengah jam lebih kita ngobrol, gua nangkep lu benar-benar audience centric banget nih. Waduh. Audience centric banget nih, tanpa disadari pebisnis banget ini, pebisnis tulen lah. Mungkin dimulainya dari grassroots community ya. Lu pernah dalam usaha itu kan pasti ada roda atas, ada roda bawah ya. Hal hampir bikin lu nyerah itu apa selama lu jalanin ini? Ya pas COVID kali kemarin ya, pas pandemi gitu nggak bisa bikin festival. Makanya tahun ini kan Sounds Project tahun ke-9 sebenarnya kalau kita dari 2015 ya. So festivalnya baru ke-7. Karena 2 tahun gue bisa bikin festival kan. Ya itu lumayan bikin ngedrop lah, maksudnya dalam artian banyak tim yang nggak bisa kerja gitu kan. Terus teman-teman di sekitar juga banyak yang kayak gitu kan, bukan dari promotor aja tapi rekan-rekan musisi dan lain-lain gitu. Jadi lumayan desperate lah, apalagi yang pertama ditutup tuh kan konser. Dan waktu itu Sounds Project sebulan lagi, jadi gue harus postpone. Wow. Jadi harusnya 4-5 Mei kalau nggak salah Sounds Project 2020 ya. Maret itu COVID diumumin, nggak lama kan lockdown gitu. Jadi lagi sebulan banget. Ya memang force major sih, jadi nggak terlalu beban secara bisnis, cuma bingung aja mau ngapain, banyak ide yang nggak bisa ditumpahin, akhirnya nunggu. Nah, gue bikin music first itu kan, karena gue nggak mau, waktu itu kan orang-orang banyak yang convert ke online konser ya. Gue nggak mau, menurut gue kan konser itu harus langsung ya, harus sesuatu yang sifatnya sosial gitu. Lo harus interaksi langsung, terus ya nonton langsung, experience-nya langsung gitu. Dibanding lu dengerin lagu kan banyak online konser, terus tim-tim juga banyak yang nggak dapat kerjaan kan, banyak terpangkas lah, dalam artian misalnya band ada krunya tapi gara-gara online dia cuma butuh kru sedikit karena tapping dan lain-lain. Tim gue juga banyak yang nggak kerja gitu. Online konser bisa dibikin sama 2-3 orang aja. Betul. Sedangkan size tim gue ada 15 gitu misalnya, 2-3 orang aja bisa bikin online konser gitu. Yang banyak pebisnis yang convert kan ke digital apa segala macem, dan gue akhirnya bikin music first waktu itu, karena waktu itu kafe-kafe udah buka. Gue bikin tour tuh sama Pamungkas dengan prokes, protokol kesehatan. Jadi berjarak duduknya. Karena Sounds Project yang nggak bisa dipakai secara brand, gue bikin brand baru namanya Music First. Awalnya juga karena waktu itu lagi tren metaverse tuh, gue bikin aja Music First.
Iya pas COVID, akhirnya Music First sampai sekarang gue tetap jalanin sebagai format gigs yang memang ke kafe-kafe. Karena waktu itu juga kafe-kafe temen gue banyak yang pebisnis F&B terdampak juga kan, kafenya sepi. Akhirnya apa nih yang bikin rame? Band mainin di situ supaya tetap rame. Akhirnya kita pakai prokes. Ya kayak gitu sampai sekarang masih support UMKM juga, support F&B bisnis juga. Music First selalu di kafe-kafe sampai sekarang. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau lu bilang gue bisnis banget, enggak, sebenarnya gue mikirin ekosistemnya juga sih. Gimana cara tetap bisa berkarya di saat sulit. Akhirnya Music First jadi punya stage sendiri sekarang di Sounds Project. Ada satu stage yang punya Music First dan Music First yang bikin road to eventnya Sounds Project sekarang. Mungkin lebih tepatnya lu nggak menyadari aja sih. Yang lu lakuin itu tuh sebenarnya bisnis dan menurut gue itu nggak buruk lah. Ya nggak buruk tapi Nggak kan. buruk lah. Cuma bisnis being a businessman itu menurut gue adalah gimana kita bisa punya impact ya. Punya impact bener. Dan bisa menjadi dampak baik buat pihak-pihak lain yang mungkin ada, misalnya tadinya dia kayak tadi lu bilang UMKM nih, nggak sebelum sama lo dia dapetnya 5, barengan sama lo dia dapetnya 10, mungkin dibagi sama lo ya, tapi mungkin jadinya dia 7 gitu, jadinya lo dapet 3 dia dapet 7 gitu kan. Itu kan pebisnis gitu, karena lo memikirkan banyak hal. Dan dari tadi 30 menit lebih gitu gue nggak terlalu nangkep keakuan lo tuh kayak gimana gitu loh, lebih kayak ya gimana gue bisa bermanfaat apa segala. Ini sebenarnya dampak terbesar apa sih? Lu pernah ada apa di kampus gitu? Lu ketua OSIS kah dulu atau organisasi apa? BEM dulu BEM. Ketua BEM? Iya. Oh pantas, iya. Iya. Makanya panggilan terhadap berorganisasi dan ininya memang kuat banget ya dari dulu. Kuat, manajemen. Ya gue belajar banyak manajemen, ngedirect tim juga dari organisasi kampus dulu kok. Abang-abangan Gitu. kampus Gundar dulu berarti nih? Enggak juga, nggak abang-abangan yang terus gue ngajak demo apa segala Oh, macam. enggak. Gue larinya lebih ke bikin program, bikin event kayak gitu. Berarti lumayan disayang sama dosen-dosen dulu? Enggak juga. Enggak juga. Sekarang disayang, diundang Sekarang ke TV-nya. Sekarang iya, diundang ke radionya gitu. Bukan, maksudnya bisnis itu kan dari value-nya dulu. Iya. Bro, ya kan? Nggak bisa langsung, wah gue hitung segini, cuannya segini nih. Nggak bisa kan? Iya. Value apa yang lo kasih dulu ke society gitu kan? Makanya gue lebih ngobrol ke arah value-nya dulu gitu. Kayak, oh iya gue ngelihat ada peluang, memang peluang bisnis misalnya. Waktu itu kafe sepi, band juga nggak ada job, gue perantarain kan di situ jadinya bisnis. Apakah itu bisnis? Betul, jelas. Tapi gue berangkat dari value-nya kan, pasti gitu. Nih lu ada rencana ini gak sih? Oh iya nih, lu soalnya dari tadi kan lu apa ya? Lumayan menjelaskan legacy lah. Lu Iya. pengen ngelanjutin ini apa segala. Lu ada into di edukasi juga jangan-jangan nih? Edukasi maksudnya? Ada bikin kelas atau jadi Gua dosen tamu? ada apa? dosen tamu di beberapa di Prasmul, ada sering setiap tahun. Oh pantas. Ya, Di kampus-kampus Gue juga banyak. gue makin mulai mengenali ya. Nggak apa-apa dikulitin aja gue. Karena bahasa apa ya? Untuk seorang pebisnis nih lu humble di bagian bisnis gitu loh. Ketika di-define bahwa lu bisnis gitu ya. Biasanya yang kayak gini nih ada urusan sama edukasi. Dan ternyata benar Bapak ini dosen tamu ya. Berarti ada kemungkinan mahasiswa lu juga ada yang dengerin atau nonton ini. Oh iya, harus dong. Harus ya. Mantep nih. Tapi ini selain kesibukan lo di Sounds Project dan di kantor gitu ya. Apa side project? Bermusik kan masih? Atau sibuk apa gitu? Enggak ada sih. Mancing apa enggak ada? Enggak ada sih bro. Atau motor mungkin naik motor? Enggak, gue enggak ada. Buat Sounds Project-nya setiap tahun juga udah penuh banget ya. Udah gak ada waktu? Iya, pasti abis festival evaluasi, assessment, start buat next year-nya. Pre-event juga makin banyak gitu. Jadi memang gak ada side business lain sih selain ya hobi gitu? aja, lebih ke hobi. Ada hobi. Hobi juga dengerin musik juga. Wah. Main vinyl gitu. Udah. Wah, paling hobi mahal nih Bapak ya.
keliling-keliling nyari-nyari koleksi baru. Enggak lah, murah lah. Jadi uang gue dari musik baliknya ke musik lagi lah. Baliknya ke musik lagi. Iya. Gila, dedikasi sekali nih. Waduh, main game kagak main game? Main game cuma udah nggak sesering dulu lah. Beli PS juga nggak jarang dimainin jadinya kan. Oke. Kayak gitu. Ya baliknya ke musik lagi, terus hobi gue ya apa ya, paling ya seminar gitu kadang-kadang kalau lagi ada waktu luang ke kampus-kampus. Bentar. Hobi seminar. Hobi seminar. Ya gue belum punya keluarga juga kan bro, jadi kayak waktu luang gue buat apa paling. Ya kalau ada komunitas yang ngundang, mau nggak ngasih jadi bicara nih buat komunitas ini apa segala macam, gue datang aja, itu lumayan nge-refresh gue sih. Karena bisa tahu, oh di community ini mau bikin event susah karena ini. Itu nge-refresh banget loh. Terus mereka bilang, Kak Gana gue nanya dong, gue pernah datang ke Sounds Project, itu nge-refresh gue banget. Wah, dia pernah datang ke festival gue, berarti ada 1-2 orang yang terhibur dengan festival gue. Akhirnya gue termotivasi buat bikin lebih baik lagi setiap tahun. Menurut gue itu refresh. Hobi kan yang bikin ngilangin jenuh kan pasti. Betul. Kalau nggak kita keluarin duit, dapetin duit. Iya. Hobi lah itu. Ada hobi yang dapetin duit ya? Iya kan dari seneng misalnya. Kalau udah ke bisnis tuh bukan hobi kan sih? Udah bukan ya? Iya. Enggak, soalnya gue kayak ngeliat ada nih teman gue nih suka ngecat Tamiya. Ngecat gitu buat hobi. Tiba-tiba dia post kan ke Facebook lah. Wih bagus nih, chatin gue dong. Ih boleh. Bukan jadi bisnis. Dia chatin punya temennya, dibayar. Dichatin, dibayar. Tapi tetap hobi menurut dia itu? Menurut dia karena dia kalau dia lagi gak mau dia tolak. Oke. Kayaknya mungkin yang ngebedain itu kali ya. Yang ngebedain hobi yang malah menjadikan uang sama yang enggak adalah kalau yang menjadikan uang dan kita nggak tolak-tolak mungkin itu bisnis karena emang mesti ngejar volume ya. Volume duitnya berapa. Iya. Tapi kalau yang ini nih kayak aduh gue lagi nggak mau ngerjain dulu gitu. Yaudah, nggak bisa. Nah itu sih kalau gue liatnya sih kayaknya itu hobi yang menghasilkan. Tapi ini juga hobi lu jadi pembicara kan? Hobi gue bikin konser. Wah, sebenarnya ya, itu jadi duit juga dan. Iya tapi kan sekarang udah harus ada KPI yang di-achieve setiap tahun gitu. Iya, udah jadi bisnis lah ya. Iya, jadi kan kayak lama-lama menjenuhkan juga nih gitu. Nah di luar itu gue seneng kalau misalnya jadi pembicara segala macam. Jadi kalau community kampus misalnya, gue sempetin gitu di sela-sela. Meskipun budget kampus juga nggak apa-apa ya. Bahkan beberapa ya transport aja gitu atau online yang kalau online gue ya udah nggak usah gitu. Gue ada problem apa gitu, gue paling nggak sharing, ngaruh apa enggak gue terserah deh belakangan. Tapi kadang-kadang di antara mereka ada yang bilang ada pertanyaan gitu yang Kak gue pernah ke Source Project tahun kemarin misalnya, ada ini nih kritik dan saran, wah berarti dia datang ya ke acara gue apa segala macam. Jadi gue pengen lebih in touch ke audiens juga sih. Nah tuh kampus-kampus tuh kalau mau ngundang Kak Gana nih. Udah sering kan. Harganya bisa bersahabat banget nih kalau kampus nih. Nggak ada harganya malah. Ya kan Chris ya. Gue kalau kampus-kampus santai aja kan ya. Bebas gitu. Mantep lah. Nih mungkin sebagai penutup nih, harapan lo buat yang tahun ini deh, Sounds Project tahun ini nih apa nih? Ya sebenarnya pasti harapan lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu maksudnya kita nih bikin festival nggak pengen kayak wah harus begini, harus ada hooknya di sebelah sini, harus ada twistnya di sebelah sini, enggak. Misalnya tahun lalu line up gue 80, tahun ini 100, cuma nambah 20, tapi ya itu improvement buat gue gitu, improvement yang lebih baik gitu. Dan secara internal juga gimana caranya tim lebih banyak. Jadi awalnya tim gue tahun lalu mungkin cuma 12 orang, sekarang 15 orang. Jadi banyak juga yang bisa bekerja di Source Project dan impact-nya juga lebih banyak gitu. Dan ya udah pasti lebih baik dari tahun sebelumnya lah. Servisnya, fasilitasnya segala macem, line up lebih banyak. Karena kan gue masih mikir Source Project secara jangka panjang gitu, nggak mau mentok gitu ya. Kalau udah semua dilakuin takutnya mentok. Jadi kita yang penting lebih baik dulu ya, dicicil lebih baik dari tahun sebelumnya. Kartu taruh.
dan nggak harus di-compare juga kan sama festival lain karena festival buat dinikmati bukan buat dibanding-bandingkan. Siap. Festival untuk dinikmati. Sounds Project 7 tahun ini ya. Iya. Subtitlenya Discover Miracle. Itu apa tuh maksudnya, Bro? Iya, jadi tiap tahun kita ada tema Sounds Project tuh. Di 2022 Imagine Festivals, di 2023 Heaven of Music. Tahun ini Discover Miracle. Nah di 2022 itu kan Imagine Festival karena udah lama nggak festival. Jadi ngebayangin kapan nih festival lagi, akhirnya kita jadiin tema. Jadi memang harus ada temanya yang sebenarnya tidak terlalu mewakili acaranya juga sih. Cuma nanti dikit ada aja gitu. Sounds Project, Imagine Festival gitu. Berarti baru masuk. Yang tahun ini Discover Miracle ya. Discover Tapi Miracle. Secara subtitle ini tidak ada di dalamnya apa gitu. Enggak, in general lah maksudnya. Tapi kan pasti festival itu ajaib ya buat beberapa orang. Misalnya musisi awalnya nggak terlalu terkenal, dia main di festival jadi banyak. Coba ajaib tuh buat dia, ngebuka rezeki misalnya. Atau lu lagi stres banget mau ujian, stres banget ke festival, refresh lagi. Akhirnya lu bisa menghadapi masalah-masalah hidup lu lagi. Kayak gitulah banyak. Lu sendirian ketemu pacar di festival gitu. Itu kan kadang festival bisa jadi life changing experience juga buat orang-orang yang terlibat di dalamnya ya. Buat gua festival ngubah hidup gua. Ngubah arah hidup gua gitu. Awalnya ya gua mahasiswa tadinya mau lulus kerja segala macam, karena adanya festival ngubah jalan hidup gua banget. Gitu buat beberapa tim gue juga, buat penonton juga banyak. Ada penonton yang dia ketemu pacar di Sounds Project tahun berapa gitu, sampai sekarang setiap tahun datang bawa anak kecil sampai anaknya udah rada gede sekarang, dan tiap tahun dia datang tanpa peduli siapa yang main di Sounds Project karena itu memorable aja buat hidupnya dia kayak gitu. Jadi Discover Miracle tuh siapa tahu penonton gue bisa ngerasain sedikit dari keajaiban yang diciptakan sama festival lah. Ya masing-masing pasti itu perspektifnya, tapi gue berharap semoga tahun ini ada dengan program yang gue buat dan lain-lain, kurang lebih kayak gitu. Mantap, semoga sukses Sounds Project 9, 10, 11 Agustus. Abis datang ke Sounds Project di tanggal 10 seminggunya Indonesia merdeka. Iya, tanggal 17 ada festival kemerdekaan juga tuh pasti. Oh iya. Di Istana Negara. Oh iya betul. Thank you Bro Gana for sharing with me. Always a pleasure untuk mendengar dari sisi entrepreneurial, karena itu hal yang menurut gua tadi yang Mas Gana juga udah bilang ke teman-teman semua nih ya, bahwa ini adalah salah satu hal yang bisa kalian sobat musik tuju, bukan hanya menjadi musisi yang tampil di depan, bisa juga di belakang layar nih. Nah kalau mau tahu lebih lanjut tentang gimana Mas Gana membangun Sounds Project, ya silakan follow Instagramnya dan mengikuti perjalanan hidupnya serta IP-nya. Karena kalau yang gua nangkep nih kayaknya Bapak ini sangat open untuk orang nanya, discussion ya. Iya dong. Siapapun yang mau belajar, apalagi kalau lo ada di kampus yang beliau ini menjadi dosennya nih, silakan dikorek selagi Bapak ini masih terbuka dan dosen inklusif. Tamu bukan dosen tetap. Iya. Kadang-kadang doang datangnya. Ya siapa tahu kan nanti gue jadi ini deh dosen tetap deh, tapi gue datang waktunya. dosen tetap tapi gue seminggu sekali gitu. Waktunya nggak ada. Oke lah, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.